Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Muhammad Lubis. Hari ini saya akan menceritakan kembali sebuah novel yang berjudul Solo Leveling Volume 1. Selamat mendengarkan. Cerita ini dimulai dengan Sung Jinwoo, sang karakter utama yang hendak pergi ke sebuah dungeon tingkat rendah. Nah, di sana ia memiliki sebutan hunter terlemah. Jadi ia mendapatkan ejekan-ejekan dari orang lain. Nah, tetapi ia tidak peduli dan selalu bersabar. Nah, langsung saja ia masuk ke dalam dungeon bersama kelompok-kelompok pembersih dungeon lainnya. Nah, tugas dari pembersih dungeon ialah membunuh monster yang ada di dalam dungeon. Nah, karena Sung Jinwoo adalah karakter yang lemah, jadi ia selalu mendapatkan damage atau ia selalu sekarat. Nah, oleh karena itu ia menghabiskan uangnya untuk membeli ramuan penyembuh untuk dia sendiri. Nah, setelah itu para pembersih lainnya membunuh seperti biasa. Tetapi tiba-tiba seseorang menemukan sebuah pintu di dalam dungeon. Nah, ini disebut dungeon ganda, yaitu dungeon di dalam dungeon. Nah, karena ketamakan dari ketua, mereka langsung masuk ke dalam dungeon itu tanpa memikirkan apapun. Yang mereka pikirkan hanyalah harta karun. Nah, setelah mereka masuk ke dalam dungeon, mereka menemukan lorong yang sangat panjang. Nah, setelah itu 45 menit kemudian, mereka menemukan sebuah pintu gerbang. Gate lah. Sebuah ruangan bos seperti itu. Nah, mereka langsung masuk ke dalam pintu itu. Nah, di sana terdapat sebuah patung-patung raksasa yang mengelilingi sebuah raksasa yang sangat tinggi, yang paling beda. Nah, di antara raksasa-raksasa ini ada satu yang paling mencolok, yaitu sebuah patung yang memiliki sayap dan memegang sebuah papan yang bertuliskan tulisan-tulisan yang aneh. Nah, setelah itu, setelah mereka membaca tulisan-tulisan itu, tiba-tiba Sung Jinwoo mengatakan untuk menunduk semuanya. Dan sebagian menunduk dan sebagian tidak. Nah, tiba-tiba keluar laser dari mata keluar laser dari mata patung yang ada di tengah. Jadi membunuh sebagian dari pembersih itu. Nah, di sana mereka sangat ketakutan, bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Nah, tiba-tiba pintu dungeon tertutup, jadi tidak bisa keluar. Tiba-tiba ada sebuah benda yang muncul. Ketika mereka pegang benda itu berubah menjadi warna putih. Nah, di sana mereka berpikir kalau untuk keluar dari dungeon itu adalah tidak melepaskan tangan dari benda itu. Tiba-tiba pintu dungeon terbuka. Nah, oleh karena itu ada beberapa orang yang pergi ke pintu dungeon itu dan mereka berhasil keluar tanpa diserang oleh patung-patung itu. Nah, oleh karena itu banyak yang mencoba pergi. Nah, tersisa 2 orang, yaitu Sung Jinwoo dan seorang perempuan. Nah, di sana Sung Jinwoo yang ketakutan dengan wanita. Nah, tapi wanita ini sudah pingsan. Nah, Sung Jinwoo juga ikut pingsan. Setelah itu Sung Jinwoo bangun. Nah, setelah menyadari itu, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah kekuatan yang aneh. Kekuatan itu menyuruh Sung Jinwoo untuk melakukan apa yang tertulis di dalam tantangan itu. Kemampuan itu sangat membuat Sung Jinwoo kebingungan. Setelah itu, ia melakukan tantangan tersebut. Nah, setelah melakukan tantangan tersebut, ia mendapatkan sebuah kekuatan. Nah,
Kekuatan ini membuat dirinya lebih percaya diri. Oleh karena itu, ia mencoba menyerang sebuah dungeon dengan tingkat yang rendah sendirian. Nah, di sana tiba-tiba saat sampai di sana, ia mendapatkan sebuah tantangan, yaitu membersihkan dungeon sendirian. Oleh karena itu, ia membersihkan dungeon itu sendirian dan mendapatkan kekuatan-kekuatan setelah membersihkan dungeon tersebut. Nah, habis itu setelah ia mendapatkan kekuatannya, ia mencoba kepada bos dari dungeon tersebut dan ya, kekuatan yang tidak masuk akal. Kekuatan yang dapat membuat sebuah mayat yang telah mati bisa hidup kembali menjadi sebuah tengkorak. Nah, setelah ia menyelesaikan dungeon itu, ia pulang bertemu dengan adiknya. Keesokan harinya, ia melihat di internet ada seseorang yang ingin melatih para hunter-hunter pemula. Nah, hunter-hunter pemula ini diberikan sebuah uang yang sangat banyak. Nah, Sung Jinwoo berpikir kalau itu adalah sebuah jebakan. Nah, jadi Sung Jinwoo pikir-pikir kembali apakah ia ikut atau tidak. Tetapi setelah ia melihat daftar-daftar orang yang ikut, ia ikut. Ya, ia mengikuti itu walaupun ia tahu itu jebakan. Nah, keesokan harinya Sung Jinwoo ke tempat yang ditandain oleh orang itu. Nah, ternyata di sana banyak sekali orang. Tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 15 orang. Nah, dari daftar itu ada satu orang yang memiliki zirah atau armor yang sangat mencolok. Nah, di sana Sung Jinwoo dalam hati Sung Jinwoo, ia berkata, ya, bocah ini akan menjadi sasaran yang empuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan armornya atau zirahnya. Tak pikir lama, ketua dari kelompok pengajar ini yang ingin mengajar pemula ini langsung menyuruh seluruh orang untuk memasuki dungeon. Nah, selepas di dalam dungeon, ternyata ada yang janggal di dalam dungeon tersebut, yaitu sama sekali tidak ada monster di dalamnya. Yang ada hanya berisikan ruangan kosong. Nah, di sana Sung Jinwoo berpikir kalau orang yang ingin mengajar mereka itu sudah ingin memulai aksinya, yaitu membunuh pemula-pemula yang datang tadi. Nah, tiba-tiba si ketua dari kelompok pengajar ini langsung memotong, pokoknya mengayunkan pedang kepada Sung Jinwoo. Tetapi Sung Jinwoo sudah tahu dan ia mensummon para tengkorak-tengkorak yang ia punya. Nah, di sana ia melawan orang itu dan orang itu memiliki kekuatan yang unik juga, yaitu penguatan tubuh. Nah, di sana Sung Jinwoo berhadapan dengan orang itu. Tetapi seperti biasa, Sung Jinwoo berhasil mengalahkan orang itu dengan sangat mudah. Nah, jadi di sini Sung Jinwoo sudah mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari hasil kemampuannya. Tantangan yang ia selesaikan membuahkan sebuah hasil yang sangat besar bagi dia. Nah, di sana ia memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang. Dan ia melakukan pengecekan hunter, pengecekan ranking. Ternyata ia memiliki ranking S. Nah, di sana ya, ia menjadi terkenal dan menjadi ranking S 11 di Korea Selatan. Nah,
sudah selesai cerita kita hari ini. Tema yang ada di cerita ini, novel ini, itu adalah perkembangan diri, perkembangan dari sang karakter utama. Nah, perkembangan untuk menghadapi monster-monster atau musuh-musuh yang menghalanginya. Nah, amanat dari cerita ini itu adalah bahwa seseorang bisa mengubah takdirnya yang darinya menjadi yang awalnya dari titik rendah menjadi naik. Itu karena mereka berniat untuk bekerja keras. Mereka memiliki niat untuk melakukan yang terbaik untuk semua yang akan dilakukannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.